Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Limiani Zaluhu. Saya prodi teologi. Pagi ini saya akan memaparkan masalah-masalah antropologis, salah satunya yang terjadi di Indonesia. Sebelum saya memaparkan masalah-masalah antropologis yang ada di Indonesia, maka pertama-tama saya akan mendefinisikan arti dari kata antropologis itu sendiri. Apa sih antropologis? Antropologis merupakan suatu cabang ilmu yang membahas mengenai budaya masyarakat yang etnis. Kata antropologis berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu anthropos yang memiliki arti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, antropologis dapat didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaannya. Objek dari antropologi adalah manusia, kebudayaan, serta perilakunya. Objek antropologi dengan kata lain menyangkut semua manusia dimanapun dan kapanpun. Tujuan dari antropologis itu sendiri adalah untuk membangun masyarakat dengan mempelajari perilaku bagaimana manusia dapat bermasyarakat dalam suku, bangsa, dan budaya manusia. Saya akan masuk dan menjelaskan dan memaparkan masalah-masalah antropologis yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial sering kita dengar ya. Kesenjangan sosial itu terjadi kenapa dan bagaimana dan apa yang harus dilakukan terjadi kesenjangan sosial ini. Yang pertama, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu sendiri memiliki arti yaitu ketidakseimbangan, perbedaan, jurang pemisah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kesenjangan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana terjadi ketidakadilan, bahkan ketidaksetaraan distribusi hal-hal yang dianggap dalam suatu masyarakat. Kesenjangan sosial terjadi saat sumber daya yang ada di dalam suatu masyarakat ini tidak tersebar secara merata. Jadi kita bisa melihat di bangsa kita kesenjangan sosial terjadi karena adanya sumber daya yang tidak menyebar atau tidak tersebar secara merata di bangsa kita. Bahkan kesenjangan sosial itu sendiri memiliki dampak yang cukup tinggi di dalam bangsa kita. Dampak dari kesenjangan sosial itu sendiri adalah terjadinya kemiskinan, terjadinya pengangguran, bahkan target pasar yang tidak jelas, sulitnya mencari tenaga kerja yang kompeten, bahkan maraknya tindak kejahatan. Kita bisa melihat dari sudut pandang di Indonesia sendiri, dampak yang paling cukup terlihat adalah adanya kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi. Kita bisa melihat di bangsa kita banyak sekali pengangguran di mana-mana. Bahkan anak seusia kita yang tidak kuliah, bahkan yang sudah selesai dari sekolah atau yang sudah tamat, ketika mereka mencari lowongan kerja, banyak sekali terjadi mereka tidak menemukan atau tidak mendapatkan lowongan kerja, bahkan mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang seharusnya mereka ingin lakukan dan ingin mereka kerja. Tetapi karena pengangguran atau lowongan kerja tidak ada, maka kita bisa melihat pengangguran itu terjadi di mana-mana. Kita bisa melihat banyak sekali pengangguran di bangsa kita. Sehingga pengangguran inilah yang bisa menimbulkan kemiskinan di bangsa kita. Jadi
Sekilas rasio kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, bukan semakin menurun. Kita bisa melihat kemiskinan di bangsa kita semakin meningkat, bukan semakin menurun. Bahkan kita bisa melihat adanya batas antara masyarakat golongan orang kaya, bahkan golongan orang miskin. Jika kita bandingkan kedua hal ini, golongan orang paling kaya dan golongan orang paling miskin, akan terlihat ketimpangan yang sangat mencolok. Karena kita bisa menemukan di bangsa kita bisa melihat banyak sekali orang miskin, banyak sekali kita menemukan orang-orang yang tidak punya rumah, bahkan mencari makan saja susah, mencari pekerjaan sangat susah, sehingga mereka harus memulung, melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka mencari makan sesuap nasi. Kedua, masalah keberagaman ras dan budaya. Indonesia merupakan negara yang beragam. Kita harus bangga bahwa bangsa kita mempunyai beragam-ragam kebudayaan. Bahkan Indonesia sendiri memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan ras yang berbeda-beda tersebar di wilayah Indonesia. Namun keberagaman tersebut seringkali menjadi suatu konflik atau suatu permasalahan yang terjadi di bangsa kita. Kenapa terjadi konflik? Karena adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan suku, adanya perbedaan ras, bahkan budaya di bangsa kita. Namun keberagaman tersebut menimbulkan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat antara lain, yang pertama, timbulnya pertentangan antar budaya karena berbeda budaya, karena berbeda ras, karena berbeda suku, karena berbeda bahasa, maka terjadi pertentangan antar budaya. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku, bangsa, dan budaya kadang-kadang diwarnai konflik antara budaya. Hal ini terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial. Yang kedua yaitu kecemburuan sosial. Kita bisa menemukan kecemburuan sosial ini di sekitar kita, bahkan sering kita melihat orang cemburu. Hal ini merasakan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini adalah suatu kondisi di mana munculnya kelas-kelas sosial karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat seperti dari segi hukum, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Perbedaan inilah yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ini bisa memicu kecemburuan sosial karena tadi adanya perbedaan-perbedaan seperti yang ini punya ini, yang ini punya ini, jadi sehingga berbeda-beda. Jadi terjadi kecemburuan sosial. Yang ketiga yaitu perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi ternyata dapat memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat.